yang besar yang telah kita terima di sahabat terakhir di tahun 2022. Jumlah mengajar pesanannya di nama Tuhan dan Beliau, keluarga Bapak Saudara, anak, kemudian keluarga Bapak Saudara juga, dan juga keluarga dari Lumedul, ya, Simalama. Luar biasa, ya. Inilah kebahagiaan bagi kita, ya, boleh bersama-sama dengan keluarga datang beribadah di gereja, pulang ke kampus, ya. Orang tua sangat berbahagia. Terus terang gambaran di bulan ini di Pangarapko asal budak. Betul. Hal yang motivasinya adalah bersama pribadi, mulai terbuka. Kalau kita hadir saat momen baru seperti ini, hati orang tua senang. Ya. Kenapa kami tahun baru selalu datang ke sini? Karena orang tua saya tidak ada lagi. Kalau ada orang tua saya mungkin akan pulang ke Papua berangkatnya. Tapi karena tidak ada, kita usahakan mulai tahun baru asal rohani dan teologi. Ya. Itu saja motivasinya, bukan karena banyak. Ya. Saat kami belum sampai di sini, Benang Simatura sakit 2005. Ada yang rohani dan kalau di bawah rohani berangkat terlalu sakit. Kalau di bawah rohani berangkat tahu enggak sama dokter dulu? Enggak, lebih saya di situ enggak. Jadi memang itulah, ya. Dan lagu barat itu dulu komennya, enggak? Baik kamu akan nasungan. Kita membuat senang hati orang tua itu bukan karena kita kasih uang, ya, tapi dengan kehadiran kita di sini, dengan dilihatnya keluarganya, anak-anaknya, cucunya mereka itu sudah sangat apa? Tapi umurnya dulu, ya, saudaraku. Amin. Jadi tahun depan di tahun baru rakyat nggak punya kamu saya pesona, amin. Baik, renungan hari ini saya akan bawakan judulnya adalah apa yang harus kita lakukan. Amanat Dalai Sibena. Tadi di lagu pembuka lagu Sion nomor 292. Ya. Hitung satu-satu berkat yang diberikan Tuhan tiap waktu. Hitung satu-satu. Di tahun 2022 mungkin banyak tantangan yang kita hadapi. Terlebih masih ada kok, ya. Masih ada kok. Kita masih dibatasi dengan pergerakan kita, ya, oleh karena COVID. Tapi apa yang kita ucapkan di hari terakhir, di saat terakhir tahun 2022? Kalau saya pribadi mengucapkan mau ya dengan itu. Alat antisipasi kita sangat mudah. Mulai untuk masa-masa COVID ini, gudang halak yang meninggal, tetapi dan dibiarkan di laut dunia dan dibiarkan keluar. Jadi saudaraku, kita renungkanlah bagaimana besarnya berkat Tuhan itu kepada kita masing-masing hingga pada hari ini. Mengulur kita sendiri sehat-sehat. Amin saudaraku. Amin. Luar biasa. Saya pernah kena COVID yang ada di pikiran saya, mati. Itu yang ada di pikiran saya, itu yang menekan kita. Ya, membawa mati. Não retornar para o Siwasi. Mari ao plano de Deus, né? Tadi biar ngomongin, kan? Ya karena kita kena COVID. Tapi puji Tuhan, Tuhan selamatkan kita. Tuhan berkati kita, berikan kekuatan imun di dalam tubuh kita sehingga kita bisa lewati. Ya. Tetapi satu hal yang mau saya sampaikan ketika kita mau
Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Mulai di bahasa Batak dikatakan, alai patut na botohan munaon, narona akan ari hasusan dia katiki perpu. Akan datang masa yang sukar. Jadi itulah sebabnya judul khotbah. Apa yang harus kita lakukan ketika sesuatu terjadi di tahun 2023? Khotbah saat ini saya mengutip dari tulisan Roh Nubuat tentang apa yang akan terjadi di tahun-tahun menjelang kedatangan Yesus. Apa yang sudah terjadi, khususnya COVID ini ya, ini adalah masih hal kecil dari peristiwa yang dasar yang akan terjadi di dunia ini. Akan terjadi hal-hal yang mengejutkan, akan terjadi hal-hal yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Saya mengutip dari tulisan yang dijawab demikian. Dalam babak terakhir sejarah dunia, peperangan akan berkecamuk. Peperangan betul. Akan terjadi wabah. Ya, wabah sudah terjadi, wabah penyakit. Bencana dan kelaparan. Nah, ini akan terjadi. Kemudian air dari kedalaman akan melimpah beruap. Air dari kedalaman akan melimpah beruap sama tsunami. Ya. Harta dan nyawa akan dimusnahkan oleh api dan banjir. Kita harus bersiap memasuki istana yang telah disediakan Kristus bagi mereka yang mengasihi. Tulisan Roh Nubuat sudah menyatakan ini. Ya. Jadi bagaimana kita menyikapi peristiwa ini? Unang maksa. Ya. Mula peristiwa sama COVID najur naleo puji Tuhan karena nubuatan di benar. Puji Tuhan karena Yesus mau segera. Itu saja. Orang jangan berhenti dalamnya. Ya. Karena memang sudah dinubuatkan akan terjadi itu menjelang penutupan zaman. Karena dikatakan harta dan nyawa akan dimusnahkan oleh api dan banjir. Kita harus bersiap memasuki istana yang telah disediakan Kristus bagi mereka. Melihat Pak, berarti jono mana lo belum nahi tapi dia. Kemudian pelanggaran hukum sudah hampir mencapai batasnya. Kekacauan memenuhi dunia ini. Sebuah teror besar segera menimpa umat manusia. Akhir zaman itu sudah sangat dekat. Umat Allah seharusnya sedang mempersiapkan diri akan apa yang akan muncul atas dunia ini. Sebagai sebuah kejutan yang luar biasa. Masa kesusahan seperti yang belum pernah ada segera terbentang di hadapan kita. Ini saya kutip dari buku Maranatha tanggal 2 Juni ya. Masa akan sebenarnya masa. Ya. Masa kesusahan seperti yang belum pernah ada segera terbentang di hadapan kita. Siapa yang merenungkan, siapa yang pernah memikirkan akan terjadi COVID itu di seluruh dunia? Tidak pernah terpikirkan. Tetapi itu masih kecil. Masa kesusahan seperti yang belum pernah ada. Tetapi apa yang harus kita lakukan karena akhir zaman sudah dekat? Umat Allah seharusnya sedang mempersiapkan diri akan apa yang akan muncul. Kita persiapkan diri untuk menghadapi. Ya. Harus kita hadapi. Kita tidak bisa lari. Mau lari kemana? Sama seperti COVID itu. Ada orang mau lari ke Singapura, lari ke Amerika, itu dia beda. Jangan berjalan keluar. Hanya satu-satunya kepada Tuhan. Kemudian, ini dari Selatan Mesir, dari Renungan Pagi kita pernah ini, ya. Di ketiga, apa dikatakan ini? Allah tidak merintangi kuasa kegelapan untuk menjalankan pekerjaan yang mematikan, untuk merusak udara. Nah, salah satu sumber kehidupan dan zat gizi kita. Hal ini diakibatkan oleh tetesan-tetesan
dari cawan murka Allah yang terpercik ke atas dunia. Dan ini hanya sebagian kecil saja dari apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Jadi walaupun ya masa COVID ini, ya, ini adalah tetesan-tetesan dari cawan murka Allah yang terpercik ke atas dunia. Tetesan-tetesan dari cawan murka Allah yang terpercik ke atas dunia. Kalau menggoreng kita harus terpercik, ya kita diam di tangan, ya kira-kira seperti itulah peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini. Bencana-bencana yang terjadi hanya tetesan-tetesan dari murka Allah yang terpercik ke atas dunia. Jadi supaya kita dapat memahami kalau terjadi sesuatu kepada kita, kalau ini secara dunia, mau akan masalah problema hidup kita itu masih ada, masih kecil, ya, masih kecil. Bala kelaparan akan meningkat, wabah penyakit akan membunuh ribuan orang. Ini dari buku yang sama. Ya. Bala kelaparan akan meningkat, wabah penyakit akan membunuh ribuan orang. Sudah jutaan kalau yang tahu, ya. Dia memperingatkan bencana alam, gempa bumi, banjir, kecelakaan udara, kecelakaan di laut akan bertambah. Allah sedang memandang dunia zaman ini sebagaimana Allah melihat dunia pada zaman Nuh. Ia menyampaikan pesannya kepada manusia zaman sekarang sebagaimana yang dilakukannya pada zaman Nuh. Pada zaman Nuh, ya tahun 120 tahun. Diperingatkan oleh seluruh Roma ayat tersebut banjir. Alayang menyebut maka jolma menghulja dari dosimua dibangun para lebih dulu. Setiap doro ayat nasuma nunga semula zaman Adam saat musinu 1600 tahun dakyar orang. Jadi orang tidak menerima, malah diejek. Sekarang melalui tulisan Nubuat sudah diingatkan kepada kita bahwa peristiwa yang akan terjadi. Bagaimana sikap kita? Apakah kita skeptis atau tidak percaya dengan nubuatan-nubuatan yang dituliskan ini? Kalau saya selalu mengatakan berbahagialah kita orang yang ada tulisan Allah. Di gereja lain tidak ada, hanya dari. Tetapi bagaimana kita menerima nubuatan-nubuatan yang sudah diberikan Alkitab dan diperkuat oleh apa? Tulisan dari. Kemudian saya akan membaca dari kutipan amanat kepada orang muda halaman 89 sampai 90. Ini tulisan amanat kepada orang muda. Itu masih mungkin ada. Mari kita simak apa yang dikatakan di sini. Angin ribut menerjang dan kita harus bersiap-siap terhadap amukannya dengan bertobat kepada Allah dan beriman kepada Kristus Tuhan kita. Allah akan datang menggoncang bumi. Kita akan melihat kesusahan di segala tempat. Ribuan kapal akan terhempas ke dalam laut. Para pelaut akan turun dan kehidupan manusia akan dikorbankan oleh jutaan orang. Api akan menghancurkan tanpa diduga-duga. Tidak ada usaha manusia yang sanggup mengatasinya. Istana-istana di bumi akan disapu bersih oleh api. Kebingungan, tabrakan, dan bencana akan datang bertubi-tubi. Kematian mendarat akan terjadi dalam perjalanan. Kesudahan sudah dekat. Pintu kasihan akan ditutup. Oh, mari kita cari Tuhan sementara yang berkenan. Berserulah kepadanya sementara yang dekat. Jadi dikeluarkan dari buku amanat kepada orang muda ini. Pintu kasihan akan tertutup. Sebelum penutupan pintu kasihan, apa yang terjadi? Bencana akan datang bertubi-tubi. Luar biasa. Apa yang harus kita lakukan ketika kita membaca tulisan amanat kepada orang muda? Sebelum pintu kasihan ditutup, bencana akan datang bertubi-tubi, kematian mendarat
sesudah ini akan terjadi. Apa kalimat berikut? Salah satu alat Tuhan yang sudah diizinkannya terjadi menimpa dunia ini adalah bencana-bencana alam yang dahsyat yang membinasakan dengan tiba-tiba adalah satu amaran penting untuk menyadarkan umat Tuhan akan dekatnya masa kesudahan. Para umat Tuhan perlu dihimbau dan dirangsang oleh bahaya-bahaya saat sekarang. Jadi bila mana kita mengingatkan seperti bulan-bulan terakhir di daerah Jawa Barat, di Bogor, di mana di Cianjur ada longsor, ada gempa bumi, ya, itu adalah amaran penting untuk menyadarkan umat Tuhan akan dekatnya masa kesudahan dunia. Mulut akhir dari korban setia. Mulai disadarkan kita, ya, menyadarkan umat Tuhan apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Ya, belajar sekolah sahabat. Tak pakai di rumah. Melihat peristiwa yang terjadi di tempat lain. Oh Tuhan, tolong mau Tuhan satu yang hidup benar ya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di atas dunia ini haruslah dapat kita lihat kaitannya dengan penerapan nubuatan yang dijelaskan dalam Alkitab. Sebagai contoh, lihat saja bencana alam yang semakin dahsyat membinasakan ribuan manusia secara mendadak. Demikian dengan ragam penyakit. Itulah yang aneh dan membingungkan para ahli dan dunia dokter. Memang semakin canggih alat kedokteran, tapi semakin sulit juga pengobatan untuk segala penyakit. Semakin banyak dokter, penyakit juga semakin apa? Dan bahkan ragam penyakit ini katanya membingungkan para ahli dan dunia dokter. Muncul maka saya masuk ya. Saudara, jadi melihat, mendengarkan tulisan Roh ini kembali ke judul apa yang harus kita lakukan. Di dalam tulisan permulaan dikatakan kita harus ambil bagian dari penderitaan Kristus di dunia ini jika kita mau berbagi kemuliaan selanjutnya. Kita harus jalani itu ya. Sekalipun peristiwa itu terjadi, apa yang harus kita minta? Tuhan tolong memahami masa boleh kami melewati masa-masa krisis. Tuhan tolong memahami masa boleh kami mengatasi, melewati peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Pencobaan adalah ini dari buku tulisan Alkomega jilid 7. Halaman 524. Pencobaan adalah bagian dari pendidikan yang diberikan di sekolah Kristus untuk memurnikan anak-anak Tuhan dari sampah ke dunia. Pencobaan dan rintangan adalah metode disiplinnya dan merupakan jalan sukses yang ditetapkan. Jadi pencobaan yang terjadi itu tujuannya adalah untuk memurnikan anak-anak Tuhan dari sampah ke dunia. Pencobaan itu adalah metode disiplin. Jadi walaupun terjadi di kita sesuatu masalah, itu kita harus bisa tafsirkan inilah cara Tuhan untuk mendisiplin saya. Ya. Inilah cara Tuhan untuk mengingatkan saya. Harus. Kemudian ada satu lagi tulisan membuat yang mau saya bacakan. Mari kita simak sama-sama. Tuhan dapat meluputkan kita dari segala pencobaan dan penderitaan, tapi kadang-kadang Dia membiarkan kita menderita karena Dia tahu kita akan tabah menghadapinya dan dapat menjadi saksinya kepada orang lain yang lemah imannya agar berharap kepada Dia. Amin. Mau terjadi sesuatu pergumulan hidup kepada kita, dikatakan demikian, dibiarkan, ya. Tidak diluputkan kita dari situ, dibiarkan kita mengalami itu karena Dia tahu
pergumulan kita itu hampir sama. Kita bisa memberikan kesaksian, oh, kenapa berharap sama Tuhan? Saya dulu pernah sebelumnya. Sama seperti kesaksian teman saya ditempatkan dia di Palembang, tempat yang tidak ada muslim. Ya kemarin dia di tempat muslim semua. Kemarin kami sama biasanya. Jangan mulus itu bu, tidak masih. Gitu. Berarti bagaimana? Karena saya pribadi juga mengalami seperti yang dialaminya. Pertama diangkat dari PSB nolak, ya, yang di tempat tidak ada listriknya, nggak ada airnya, ular kobra banyak. Tiap malam, tiap hari kita berhadapan dengan kobra selama 2 tahun setengah. Menangis kita di situ. Ya memang kami makan, ya makan ikan panggang itu terus setiap hari. Ikan asin. Ini mahal. Gaji 550. Dipotong per bulan. Betapa sakitnya. Dan mengalami suatu hal yang sangat sulit. Tapi puji Tuhan, kami bisa makan nasi setiap bulannya. Tidak pernah makan gratis. Walaupun gaji yang keras. Dari mana? Kami tanami semua tumbuh-tumbuh yang ada di sekitar rumah ibu. Dombi, kami tanami serai, kami tanami buah pepaya, pohon pepaya. Itu kami jual. Bagaimana cara berbelanja? Di sana ada pasar karet warna. 1 jam saja di pasar ya, banyak. Dan rohani jam 7 belanja. Rohani jam 12 pas awalan. Dan kiduan beli rumah. Borong-borongan satu pun atau bungkus di cukup magaji memang. Jadi kalau pengalaman di sana mungkin kalau pengalaman berbeda di sana. Jalanilah kehidupan kalian itu bersama dengan Tuhan. Tuhan akan menolong. Apalagi rumah Singapura, itu juga memberi transfer. Itu adalah menjadi kesaksian kepada orang lain. Pengalaman hidup kita bersama Tuhan, pengalaman kita ketika kita mengalami penderitaan, itu adalah menjadi kesaksian bagi orang lain. Kemudian saya akan melanjutkan kalimat ini. Mari kita simak. Kalau kita bersungut-sungut dan berputus asa dalam penderitaan kita, maka kita bukannya menerima berkat, melainkan menerima laknat sebagai ketambahan di atas penderitaan yang sudah menjadi bagian dari semua manusia di dunia ini. Saya ulangi, kalau kita bersungut-sungut dan putus asa dalam penderitaan kita, kita bukannya menerima berkat, tapi menerima. Jadi kalau aksi tukul kita memang menggeruduk ada sadar. Kalau ada masalah kita ulang bersungguh-sungguh. Amin saudaraku. Amin. Ulang ada pertanyaan itu Tuhan. Nawaru Tuhan menurutku. Nawaru. Apa dikatakan? Kita bukan menerima berkat, melainkan menerima laknat sebagai ketambahan di atas hidup kita. Nggak menderita, kalau beruntung di mana Tuhan gagal. Gagal benar. Hati-hati saudara. Itulah sebabnya kita katakan apa? Mengucap syukurlah. Bahasa saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal berapa ayat ini? Oh, 400. Mengucap syukur dalam segala hal. Karena dekorasi jauh melihat Tuhan. Jangan kemudian nomor sekolah tidak ada melihat Tuhan. Soalnya lihat dari melihat Tuhan. Melihat Tuhan. Mengucap syukur Tuhan terima kasih atas segala berkat.
Mana yang besar berkat Tuhan yang kita terima daripada persoalan yang kita hadapi? Mana yang lebih besar? Ya? Lebih besar penderitaan? Masalah itu walaupun lebih besar penderitaan yang kita terima dalam hidup kita daripada dibandingkan dengan berkat. Lebih besar berkat. Tapi jangan hidup secara begitu. Berkat apa yang lebih besar yang kita terima? Kesehatan, Napas yang hidup. kehidupan. Melihat kalau Tuhan boleh kita berdosa sangat tinggi, amin. Kalau mati kita. Itulah sebabnya dikatakan kalau kita bersungguh-sungguh dan putus asa dalam penderitaan yang kita alami, jangan lagi pas-pas bentar barolah. Jadi apa yang kita omongkan, apa yang masa kita bergumulan hidup, persoalan-persoalan, tetaplah apa? Mengucap. Bisa ini? Dan sudah menjawab. Bisa ini? Sudah nabrak berbohong itu. Bisa ini? Amin saudaraku? Nah, ucapkan syukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Karena ucapan syukur yang selalu kita. Kalau kita pertanyaan berhubung, wah, tidak sekolah gereja, kuliah berpersembahan, kuliah berpertumbuhan, dan semua tahun pun apa ada Tuhan, dan dari Tuhan, dibikin Tuhan ini bukan yang menerima berkat, mereka menerima laknat sebagai tambahan di atas kehidupan. Lebih susah. Kalau kita selalu bersyukur, bagaimana? Ada ayat yang mengatakan hati yang gembira Obat yang maju. tetap kita bersukacita. Bersukacita. Sekali lagi mengatakan Bersukacita. bersukacita dalam hidup ini. Amin saudaraku. Amin. Sampai saudara kita juga mengatakan bersukacita. Sampai saudara kita bersukacita. Amin. Amin. Kalau kita bersukacita harus siapa? Mana kita? Amin. Amin. Jadi mari kita renungkan apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi hari yang akan datang. Bila beban yang saudara pikir rasanya mustahil untuk dipertahankan, jangan putus asa, melainkan pandanglah ke atas kepada Tuhan yang akan memberikan pertolongan. Dia tahu apa yang kau perlukan karena engkau adalah anaknya. Dia tidak pernah gagal bila engkau panggil namanya, cari wajahnya. Dia tetap di sampingmu, pujilah dia. Kau akan menang pada akhirnya. Dia tahu apa yang kau perlukan karena engkau adalah anaknya. Belajar syukur sama real. Kalau saya betul bertempat dalam ini. Haru anaknya dilema. Apalagi mah Yesus sendiri akan diberikan apalagi yang lain. Jadi tidak usah khawatir. Ya. Jika kita mengangkat tangan, maka Tuhan akan turun. Angkat tangan saudara, maka Tuhan akan cabut. Ketika kita mengalami suatu persoalan hidup tahun 2023, angkat tanganmu, angkat tangan agar tidak berserah. Ketika kita mengangkat tangan, maka Tuhan akan menurunkan tangan yang menyambut tangan kita. Itulah mengatasi segala persoalan. Sehingga dengan demikian kita dapat lewati itu bersama dengan Tuhan. Kita tetap berada dalam kebenaran, dalam Tuhan. Karena ada meninggal hapus jauh. Berbahaya.